Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gusti Arisnapati. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi biaya dengan bobot yaitu 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis mengenai akuntansi biaya, meliputi karakteristik dan konsep biaya, metode penentuan harga pokok pesanan, harga pokok proses, akuntansi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya operasional pabrik, harga pokok taksiran, hingga penerapan sistem biaya standar sebagai dasar pengambilan keputusan suatu perusahaan pada bagian manajerial perusahaan itu. Pembelajaran mata kuliah ini disusun berdasarkan pendekatan outcome based education atau OBE, sehingga seluruh aktivitas pembelajarannya diarahkan pada pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis berbagai permasalahan biaya, mengevaluasi alternatif penyelesaiannya, serta menyusun laporan biaya yang dapat digunakan sebagai dasar dari perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan dalam suatu organisasi secara efektif, akurat, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran aktif seperti case-based learning, diskusi kelompok, presentasi, pembelajaran langsung, tanya jawab interaktif, serta penyelesaian studi kasus yang relevan dengan kondisi nyata di dunia. Selain itu, pembelajaran pada mata kuliah ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dari sisi lain, pembelajaran ini juga berkontribusi terhadap indikator kinerja utama atau itu perguruan tinggi, terutama pada implementasi pembelajaran berbasis studi kasus dan proyek, peningkatan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, serta berkontribusi terhadap penelitian, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pada video pembelajaran ini, saya menyampaikan materi akuntansi biaya bahan baku yang merupakan salah satu kompetensi penting dalam mata kuliah akuntansi biaya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan penggolongan bahan baku, memahami pengelolaan bahan, menentukan harga pokok pengolahan bahan, mengalokasikan biaya angkut suatu bahan, serta menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bahan baku seperti sisa dari bahan itu sendiri, produknya rusak, dan produknya ada yang cacat, demikian. Kemampuan tersebut akan dikembangkan melalui pemaparan konsep, pembahasan contoh kasus, diskusi, dan latihan penyelesaian soal sehingga mahasiswa mampu menerapkan konsep akuntansi biaya dalam situasi. Dalam pembelajaran, proses ini saya mengintegrasikannya dengan hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu mengenai peran dari earning per share atau EPS sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara rasio keuangan dengan akuntansi biaya dengan analisis keuangan dan pengambilan keputusan investasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan berbasis hasil penelitian. Saya berharap proses pembelajaran ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tapi juga mampu membangun kemampuan analitis, sikap profesional, serta keterampilan mahasiswa dalam menerapkan akuntansi biaya sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif di berbagai organisasi maupun perusahaan. Demikian. Selamat mengikuti pembelajaran. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa?
sore, siang, malam, siang, sore, pagi, siang, malam. Ayo, siapa yang tadi? Bagus ya, tenang ya. Sore, siang, pagi, sore, pagi, malam. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian untuk pembelajaran tentang akuntansi biaya bahan baku ini. Tujuannya, ada tujuannya, yaitu mahasiswa mampu menerapkan akuntansi untuk biaya bahan baku, menentukan pengelolaan bahan, alokasi biaya untuk bahan, metode harga pokok perolehan bahan, masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku, harga sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Kelihatannya kita mempelajari akuntansi biaya bahan baku itu gampang ya, ternyata pendekatan itu banyak. Ngerti nggak kalian masalahnya dari biaya bahan baku? Misalkan ada bahan bakunya A, B, dan C, tapi dia sekali beli ada sekali biaya angkutnya. Jadi biaya angkutnya itu gimana cara ngitungnya untuk satu bahan? Itu keringitan pertama, pencarian bahan baku ya kan? Dan kalau harga perolehan bahannya sudah. Nanti masalah sisa bahan gimana kita memperlakukan sisa-sisa bahan yang ada itu supaya pencatatannya dia sesuai ya, produk rusak dan produk cacatnya juga. Sebelum kita masuk dalam bahan baku, kita membahas dulu tentang biaya, konsep dasar dari biaya. Biaya itu apa? Bisa dibaca, jelaskan suaranya kita sama-sama. Jadi biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam akuntansi biaya digunakan untuk menghitung harga pokok produk atau jasa sebagai dasar pengendalian biaya, perencanaan, dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, pengelolaan biaya itu ada yang berdasarkan fungsi pokok perusahaan, ada biaya produksi, ada biaya lagi dan biaya administrasi dan umum. Nah, di sini kita akan membahas mengenai biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan proses pembuatan produk, meliputi apa? Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Kira-kira kalian tahu nggak apa saja bahan itu? Ada bahan apa? Penolong, ada bahan langsung. Oke. Ini nanti kita pakai pembahasannya ada 10 ya, pertemuan ini diselesaikan hari ini dan minggu nanti ya. Definisi bahan dan biaya bahan. Bahan itu adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam proses produksi. Semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, baik bahan utama maupun bahan tambahan. Peran pentingnya bahan itu apa? Unsur utama dalam kegiatan produksi. Kalau nggak ada bahan nggak bisa produksi. Ya, menentukan kualitas produk jadi. Bagaimana kualitas bahan itu? Itulah yang menentukan produk jadinya, kualitasnya bagaimana. Mendukung kelancaran proses produksi dan mempengaruhi efisiensi biaya dari perusahaan itu sendiri. Biaya bahan itu definisinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh apa? Bahan sehingga hasil digunakan dalam produksi. Itu biaya yang dikeluarkan untuk biaya bahan ya.
alur prosedur dari perolehan dan penggunaan bahan itu dari permintaan pembelian nanti di order kita terima, setelah order kita harus terima ya bahan itu dan penyimpanan juga lalu penggunaan bahan itu untuk produksi. Nah, sistem dan dokumen pembelian bahan baku ya, sistem pembelian lokal karakteristiknya bahan dari pemasok dalam negeri, pengiriman yang lebih cepat, daya angkutnya relatif rendah. Keuntungannya mudah mengawasi kualitas bahannya karena di sini kita bisa tahu bagaimana ada ulasan-ulasan juga ya, jadi mudah diawasi. Lalu resiko keterlambatannya lebih kecil karena dalam negeri dan administrasinya lebih sederhana. Dokumen penting yang diperlukan untuk pembelian bahan baku: surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur pembelian. Unsur-unsur angka pokok bahan baku yang melekat di bahan baku itu tidak cuma harganya dia, tapi ada biaya angkut juga ya, misalkan tadi biaya bongkar muatnya dan biaya asuransi. Harga beli itu ada yang tercantum dalam faktur pembelian dari pemasok. Biaya angkutnya itu adalah biaya mengangkut barang dari pemasok menuju ke perusahaan, biaya bongkar muatnya, biaya pemindahan bahan dari kendaraan ke gudang, dan biaya asuransi itu adalah premi asuransi selama pengiriman bahan langsung. Asuransinya ya. 3 metode alokasi biaya angkut berdasarkan kuantitas. Biaya angkut itu berdasarkan kuantitas, yang mana dia yang proporsinya lebih berat atau bahan baku A lebih berat, proporsinya dia dikenakan biaya angkut lebih banyak, lebih besar. Berdasarkan harga faktur, alokasinya sesuai proporsi nilai pembelian masing-masing tahap. Nilai pembelian itu maksudnya harganya. Tarif ditentukan di muka, itu sudah ditentukan oleh penjualnya. Nah, itu adalah kasusnya. Ini yang untuk mengukur kualitas ya. PT Maju Bersama membeli 3 jenis bahan baku dengan total biaya angkut berapa? Bahan A 500 kilo, bahan B 300 kilo, dan bahan B 200 kilo. Jadi perhitungannya gimana? Karena metode kuantitas, jadi kuantitasnya lebih besar itu presentasinya 60% biaya pengangkutannya. Jadi biaya angkutnya sekitar 500, 900 dan 400. Bisa kira-kira ini? Ada harga faktur. Bahan A itu 15 juta, bahan B 5 juta, bahan C 6 juta. Totalnya 30 juta dengan total biaya angkut 3 juta. Itu alokasi biaya tiap bahan. Metode yang diminta adalah harga faktur. Jadi tarif biaya angkutnya dulu dihitung 3 juta dibagi 30 juta, jadinya 0,1 atau 10%. 10% dari 15 juta itu berapa? 1 juta 500. 10% dari 9 juta itu adalah 900 ribu dan 6 juta itu adalah 600 ribu. Itu biayanya. Jadi yang produk yang bahan A itu dengan harga faktur itu dia biaya angkutnya 1.500. Jadi harga pokok bahan itu yang mulai tadi akumulasikan menjadi 16.500. Terus yang bahan B menjadi 9.500. Jika ditambah dengan alokasi biaya angkutnya, harga pokok bahan untuk bahan C itu menjadi 6.600 karena ditambahkan 600.000 biaya angkutnya ya. Bisa dimengerti? Kesimpulannya itu adalah biaya dengan nilai pembelian lebih besar menanggung porsi biaya angkut yang lebih besar secara proporsional. Yang pasti ya, kalian banyak di Shopee kalau belanja kalian lebih besar, berarti pasti kan lebih mahal ya biaya angkutnya ya. Kasus yang ketiga itu dengan tarif ditentukan di muka metodenya. Ya, tarifnya itu ditentukan berapa berarti? 6 juta untuk pembelian bahan 900 kg. Bahan A 500, bahan B 300, bahan C 200. Tarifnya sudah ada 6 berapa? 6 juta. Itu 6 juta dibagi 1000 kg, dapatnya dan biaya angkutnya 6.000 per kilogram. 500 kg dikali 6.000 dapatnya ya. Nah, jadi alokasi biaya angkutnya mendapatkan 6 juta ya, totalnya sudah sesuai. Keuntungannya jika tarif ditetapkan di awal, tidak perlu menunggu biaya aktual atau bisa mempermudah apa itu? Biaya subsidinya. Nah, kalau bahan impor tadi kan yang dalam negeri klaimnya impor apa aja kan? Syaratnya itu oke, impor menanggung biaya bahan sehingga barang dari baru naik ke kapal sampai ke beras itu
dari soalnya ada pembelian sebanyak 100 unit dan 150 unit. Dan di tanggal 20 April itu ada pemakaian lahan sebanyak 180 unit. Ya, jadi yang diambil duluan itu yang pembelian pertama yang 100 unit itu. Nah, karena dia pemakaian 180, mengambil lagi di pembelian kedua yang 150 itu. Jadi 100 unit kali 10.000 ditambah dengan 80 unit dikali 12.000, pembeliannya ada pembeliannya 12.000 ya. Jadi dapatnya 1.960.000. Jadi total BPKH-nya untuk pemakaian 40 unit itu adalah 1.960.000 dari persediaan akhirnya. Karena sisanya masih 1.050 itu supaya kalau kan 1.070 unit itu dikali 12.000, jadi persediaan akhirnya masih 840.000. Lalu kita menggunakan FIFO, gimana perhitungannya jadinya last in first out. Ada pemakaian sebanyak 140 unit. Yang mana dulu yang dipakai? Persediaan mana yang dulu yang diambil? Ya 150 itu ya yang persediaan yang dibeli terakhir. 150 unit dikali 12.000 hasilnya 1.800.000. Karena 180 unit kurang lagi berapa? 30 ambil di persediaan yang harga yang pertama yaitu 100 itu ya dikurangi 30. Jadi persediaan akhirnya masih 70 unit dikali 10.000 jadi 300.000 persediaan. Itu ya cara penetapan biaya bahan baku dengan metode FIFO dan FIFO. Biaya standar dan mungkin average. Ya, kalau yang mungkin average itu apa artinya? Sudah rata-rata ya, ya, jadi rata-ratanya dulu. Ada 100 unit pembelian pertama dan 50 unit pembelian kedua itu sudah rata-ratakan di 150 unit harganya ya 1.667 per unitnya. Jadi dengan pertanyaan yang tadi itu ada 180. Apa tadi? Ininya penggunaannya 120. Ya, soalnya beda ya 120 unit yang dipakai, jadi 30 unit yang sisa. Beda misalnya nggak sama dengan dia. Jadi ya transformnya itu ada 20 unit yang dipakai, sisanya 30 unit. Jadi 120 unit itu dikali 10.000 tambah 1 unit hasilnya 1.280.040 ya. Ya. Itu dia standar. Ya standarnya 16.000 per kilogram, kayak aktualnya 20.200 kilo kuantitasnya 2.000 kilogram. Ya standarnya jadi berapa? Ya, ya aktualnya 41. Nah, desainnya itu kita bandingkan, bisa dibandingkan dengan biaya aktual. Perbandingan metode penetapan harga pokok itu bisa dirangkum seperti ini. Dengan kalian tadi sudah melihat contoh soal, kalian bisa merangkum apa itu FIFO, LIFO, multi average dan biaya standar. Perbedaan bagaimana, kekurangan bagaimana bisa digunakan di anak. Ya. Kalau yang perbedaan FIFO itu apa? Biaya persediaannya mendekati harga pasar. Kekurangannya HPP-nya lebih rendah saat harganya naik. Dampaknya apa? Lebih besar. Harusnya digunakan harga bahan yang belum turun atau stabil. Kalau LIFO itu pajaknya dia, pajak biaya lebih rendah saat harga naik. Jadi HPP-nya lebih realistis. Kekurangannya dia nilai persediaan akhir tidak mencerminkan harga pasar. Ya, karena di pasar itu harganya sudah naik, sedangkan kamu yang persediaan masih persediaan kamu yang lama itu yang masih tersisa. Berarti kan itu masih sesuai dengan harga pasar. Harga pasar sudah harganya berapa, persediaanmu masih segitu, tidak sesuai ya dengan harga pasar ya. Itu perhitungan pencatatannya jadi kan bisa. Jadi digunakannya itu jadi digunakan ketika harga bahan cenderung naik. Kalau mungkin average itu harganya lebih stabil, tidak terpengaruh situasinya karena data kan ya di global harga ya. Perhitungan harus dilakukan setiap ada pembelian baru. Jadi yang mungkin average ini rata-rata tertimbang ini, jadi dia tidak memperhitungkan harga lama, harga baru, jadi kan rata-rata jadi dia lebih stabil ya harganya ya. Harga bahannya berfluktuasi, jadi itu ada rata-ratanya gitu ya. Kalau biaya standar itu mempermudah pengendalian biaya dan evaluasi efisiensi, tapi kekurangan
menjawab pertanyaan ini. Karena dikasih pertanyaannya dan ada yang menjawab, saya harapkan ada yang bisa menjawab saran dari kalian ya. Misalkan pertanyaannya, bagaimana pengelolaan bahan baku yang baik dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan? Bagaimana pengelolaan bahan baku yang baik dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan? Bagaimana logikanya? Silakan. Dalam pengelolaan bahan baku itu penting karena tujuan itu dapat meningkatkan dapat menekan biaya produksi, mengurangi pemborosan dalam produksi, dan menjaga kelancaran produksi dan menghasilkan harga produksi yang efisien sehingga perusahaan menjadi lebih kompetitif dan memperoleh laba yang lebih optimal. Kemudian lainnya kalian menambahkan? Setuju. Jadi bahan baku itu harus ada pengelolaannya ya. Tadi juga kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya fungsi dan tujuan dari manajemen bahan baku dalam suatu perusahaan ya. Jadi pengelolaan bahan baku yang baik pasti dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan yang pasti. Ya, bagus gitu ya. Sudah harus kewajiban dulu gitu ya. Ada pengelolaan bahan baku yang baik. Ya. Ya, ada lagi yang mau kita tanyakan mungkin. Kalau misalkan tadi pertanyaan saya yang tadi itu bisa dijawab, nanti saya menyimpulkan kalian fokus ya, SDG tadi yang berfungsi, berguna, kalian bisa fokus, berdoa tadi juga sangat mempengaruhi kalian untuk bisa bersemangat. Mendengarkan saya menjelaskan juga kalian bisa fokus. Jadi semoga ilmunya untuk hari ini bisa kalian gunakan untuk depannya, supaya kalian cari pekerjaan, bisa besok kalian di bagian produksi tahu bagaimana pentingnya manajemen bahan baku itu, penggunaan metode FIFO, tentang timbang dan lain-lain yang tadi kita pelajari. Ini bisa berguna untuk kalian dan perkuliahan pada siang hari ini saya cukupkan. Kalau misalkan memang tidak ada yang bertanya, tapi jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lagi ke saya sekarang atau di grup kelas. Ya, kira-kira gimana? Sudah bisa dimengerti semua materi hari ini?